Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Susanti. Yang kedua Lisa Agustina. Yang ketiga Angga Rika Putra. Yang keempat Marhamah Nasution. Dan yang terakhir Wita Amanda Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan keuangan daerah. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Angga Rika Putra. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rika Putra. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama, yaitu tentang pengertian laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah merupakan representasi struktur posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Yang kedua yaitu pengertian penyajian laporan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan struktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wita Amanda Febrianti. Kepada Wita kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Angga Rika Putra selanjutnya, yaitu slide kelima. Penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkapkan secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi atau akuntabilitas suatu laporan keuangan yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan daerah. Menurut Indra Bastian yaitu terbagi atas dua. Yang pertama itu tujuan secara umum, yang kedua itu tujuan secara khusus. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan daerah menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal ini, yaitu yang pertama aktiva, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas dana pendapatan, yang keempat belanja, yang kelima pembiayaan, dan yang keenam yaitu arus kas. Selanjutnya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Agustina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Wita Amanda, yaitu tentang menurut Halim 2009 menyatakan tujuan pelaporan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan tentang yang pertama posisi keuangan. Posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Neraca disebut juga laporan posisi keuangan merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan perusahaan karena neraca merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, realisasi anggaran. Realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Yang ketiga, arus kas. Arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, aset non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran. Selanjutnya, kinerja pelaporan keuangan. Kinerja pelaporan keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan tersebut perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi. Kemudian catatan atas laporan keuangan.
33 pada pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidak-tidaknya meliputi yang pertama, laporan realisasi APBD. Laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua, neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Selanjutnya, maaf ada kendala dalam PPT, yaitu tentang manfaat laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan adalah laporan keuangan disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah, dan informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah di masa mendatang menurut Diamond 2002. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer, kepala daerah, dan pejabat Pemda. Yang kedua, meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang mengungkapkan atas informasi merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Yang ketiga, memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Yang terakhir, memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut Fahmi 2015 yang menyatakan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan manajemen perusahaan, maka sangat membentuk pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan mendatang. Dari pengertian yang saya jelaskan, maka manfaat dari adanya laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan proses atau instansi di masa yang akan datang. Jika teman-teman berkendala melihat PPT yang saya paparkan, teman-teman bisa melihat makalah kami yang di bagian 2.2 yang menurut Halim, dan sampai manfaat laporan keuangan 2.4. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Susanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lisa Agustina. Yang kelima, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Bastian, pada tahun 2006 terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok. Yang pertama yaitu relevan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu ataupun masa kini. Informasi yang relevan itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama, manfaat umpan balik, yaitu informasi ini memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Yang kedua, manfaat prediktif,
yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, lengkap, yaitu informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan, diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Yang kedua, andal, yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki unsur-unsur. Yang pertama, dapat diuji kebenarannya, yaitu kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama pula. Yang kedua, itu netral, yaitu tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Yang ketiga yaitu penyajian secara wajar, yaitu menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap, menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya. Digambarkan oleh data tersebut, informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias. Yang ketiga, dapat dibandingkan, yaitu artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Yang keempat, dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Halim, pada tahun 2002 juga memaparkan terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok dari suatu laporan keuangan, yaitu yang pertama, dapat dipahami, yaitu informasi keuangan yang dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunaannya. Dalam konteks ini, para pihak pengguna sendiri dituntut untuk memiliki tingkat pengetahuan tertentu mengenai akuntansi dan informasi keuangan yang dikandungnya. Yang kedua, itu relevan, yaitu agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, ataupun masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, itu keandalan, yaitu penyajian informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, itu dapat dibandingkan, yaitu pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Jadi, dapat kita pahami bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Marhamah Nasution. Kepada Marhamah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhamah Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator variabel penyajian laporan keuangan daerah. Indikator variabel penyajian laporan keuangan daerah yang dikembangkan oleh Sande pada tahun 2013 diukur dengan 8 indikator. Yang pertama adalah laporan keuangan disusun secara lengkap. Maksud dari laporan keuangan disusun secara lengkap itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang diselesaikan oleh SKPD.
Selanjutnya adalah laporan keuangan diselesaikan tepat waktu. Maksudnya laporan keuangan diselesaikan tepat waktu ini harus berpatok pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur. Yang keempat adalah laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh. Maksudnya di sini adalah apabila dilakukan pengajuan terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Selanjutnya yang kelima adalah informasi yang dimuatkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Selanjutnya yang keenam, laporan keuangan disajikan sesuai dengan tolak ukur untuk tahun berikutnya. Maksudnya adalah laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD itu telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya. Selanjutnya, informasi yang disajikan atau informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material. Dan yang terakhir adalah informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan memenuhi kebutuhan untuk para pengguna laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.